Hai saham gorengan loyal member, kembali lagi dengan rekomendasi saham swing. Kali ini khusus untuk week 2 April 2025. Seperti biasa, saya akan membawakan rekomendasi saham swing, di mana saham swing ini adalah saham-saham yang punya potensi naik dalam 3-5 hari. Potensinya ini bisa berupa buy on weakness, jadi beli di bawah saat harga sedang melemah tapi ada potensi reversal, atau follow the trend, mengikuti follow minor uptrend yang terjadi pada kondisi minor ya, sekitar 1-2 minggu sebelumnya, dan kemungkinan masih akan melanjutkan hingga 3-5 hari kemudian. Saham swing ini lebih direkomendasikan di YouTube seperti ini karena lebih aman, lebih lambat pergerakannya, tapi potensi profitnya juga tinggi, sekitar 3-5% dalam 1 minggu per sahamnya. Kalau kalian tertarik dengan rekomendasi sejenis, tapi lebih cepat, tidak hanya saham swing, kalian bisa join ke saham gorengan premium. Di situ ada rekomendasi saham scalping, hitungan menit, ataupun saham one day trading, hitungan hari, di luar dari saham swing ataupun rekomendasi investasi. Join langsung di bit.ly/ksg premium. Langsung aja kita akan bahas ya. Sesi pada hari ini kita akan bahas mengenai update terkait dengan IHSG. Yang kedua baru kita akan masuk ke update rekomendasi minggu lalu, dan yang ketiga adalah rekomendasi minggu depan. Nggak usah pakai lama-lama, kita langsung masuk ke update kondisi IHSG. Saya melakukan update karena kita sudah break lumayan lama di market ya, seminggu lebih, sehingga saya melakukan update IHSG karena kita sudah break cukup lama di market, sehingga perlu adanya refreshing knowledge ya terkait dengan pergerakan market. 3 hari terakhir market ini cukup menunjukkan peningkatan yang ekstrim ya, tapi di Selasa dan Rabu di sini terjadi gap up ya di range 6.266 sampai dengan 6.300. Nah, ini cukup harus diwaspadai ya. Jadi kemungkinan range-nya ini sesuai dengan MA5-nya, gap up-nya. Jadi ini akan menjadi area support-nya. Nah, ini akan menjadi area support-nya sebagai di posisi gap up ini. Kalau kita tarik garisnya berarti support-nya di sini. Nah, tetapi harganya sekarang terakhir adalah di 6.500 setelah penguatan. Menurut saya tidak mungkin langsung menurun ke sini kalau kondisi chartingnya seperti ini. Yang pertama dilakukan adalah melakukan pengujian resistance kepada di angka 6.572 dalam 1 minggu ke depan. Kalau ini berhasil di break, potensinya adalah dia akan naik sehingga sampai ke 6.890 sampai ke 6.900. Tapi kalau di minggu depan ini gagal di break, kemungkinannya adalah dia akan melanjutkan pelemahan lagi dan melanjutkan downtrend, tren majornya ke angka 6.327, tempat di mana terjadinya gap up. Nah, kalau dilihat dari stokastiknya, sebenarnya ini masih potensi terjadinya penguatan. Jadi, saya asumsikan aja di minggu depan tetap akan terjadi penguatan. Sehingga boleh kita ambil rekomendasi saham-saham tidak hanya yang follow the trend, tapi adalah saham-saham yang reversal. Karena potensinya jika terjadi penguatan IHSG, saham-saham reversal ini punya sentimen yang lebih baik untuk melanjutkan penguatan dari reversalnya. Nah, saya melihat IHSG adalah sebagai faktor pendorong seperti itu. Makanya ini menjadi sesi yang kita bahas pertama kali dan tidak terlalu lama ya. Yang penting adalah get bagaimana pergerakannya dan bagaimana ini mempengaruhi rekomendasi saham saya ke depannya. Di minggu lalu, saya memberikan 3 rekomendasi saham. Yang pertama itu ada Meja. Nah, kita lihat Meja. Nah, Meja ini saya rekomendasikan di hari Jumat 21 Maret di harga 398 karena mengandung uptrend yang sangat tinggi dari uptrend majornya. Nah, Meja ini persis mengikuti
hasil take profit target saya, di mana take profitnya adalah 11% dengan take profit di 444. Ini tidak saya ubah sama sekali dari 21 Maret ya. Ini adalah target yang kita tentukan dan ini persis ya. Closingnya adalah persis sesuai dengan target yang saya berikan. Untuk yang sudah ambil dan sudah untung lebih dari 11%, congratulations sudah untung di meja. Nah, gimana keadaan dua saham yang lainnya? ADMR dan Aldo ya. Nah, ADMR ini harganya sebenarnya belum bergerak. Nah, jadi saya rekomendasikan di harga 915 dan ini cukup langsung turun di hari Senin. Bahkan area buy-nya pun tidak bergerak, tidak masuk ke area buy saya di 915 karena openingnya pun langsung di 905 ya. Jadi sebenarnya ADMR ini bisa diabaikan. Saya tidak bisa memberikan update rekomendasi swingnya, tapi kalau harganya di luar dari area buy, sebaiknya langsung dilewatkan saja. Nah, bagaimana dengan Aldo? Nah, Aldo ini saya rekomendasikan di hari Jumat juga 21 Maret, harganya masih cenderung bergerak di range sideways ya, masih di harga buy-nya, sehingga menurut saya ini masih cocok untuk di hold kalau sudah ambil, karena potensinya masih belum bergerak lebih lanjut. Nah, ini bisa dilakukan pengujian kembali untuk take profit di range 520 sampai 535 di minggu depan jika kalian sudah ambil saham Aldo. Ya, ini masih menarik untuk di hold dan dilihat trennya di minggu depan. Secara volume ini masih cukup biasa-biasa aja ya, membuat harga saham ini cenderung masih potensi sideways. Nah, ya, potensinya adalah kenapa saya masih bisa bilang dia melanjutkan penguatan, karena di sini dari secara candle dia masih break dari MA5-nya. Sehingga ini masih mengkonfirm trennya di hari Jumat lalu di mana dia break MA5 jadi menarik dengan target yang masih sama. Oke, kita langsung masuk aja ke 3 rekomendasi yang saya rekomendasikan untuk minggu depan. Ada 3 saham seperti biasa. Saham yang pertama ini ada Dewi. Nah, Dewi ini punya tren yang menarik ya, dan saya sebenarnya cukup rekomendasikan cukup dari lama. Karena kalau kalian tarik dari MA5-nya, Dewi ini sebenarnya sedang melakukan uptrend. Ya, ini cukup jelas. Mirip polanya seperti meja. Dia sedang uptrend, dan di 3 candle sebelumnya dia terjadi reversal. Artinya sempat terjadi koreksi di mana dia break dari supportnya, uptrendnya, tapi support ini dibantah dari 3 candle sebelumnya, di mana candle kedua dan ketiga ini sudah break dari MA5. Dari volumenya juga terjadi penguatan yang sangat signifikan, ya. Dan dari stokastiknya di sini di candle pertama pun sudah terjadi golden cross, dan posisinya masih terus menguat hingga ke area 49 sekarang, yang artinya masih akan berpotensi melanjutkan penguatan lebih lanjut. Nah, kalau kalian mau tahu targetnya berapa ya, dari chart ini menurut saya sudah pasti menarik ya ini. Cuma kalau kalian mau lihat targetnya berapa, kita bisa menarik garis 4-pointer ini. Berarti target berikutnya adalah ke 97 resistance pertama, dan juga menjadi resistance yang menentukan dia akan break dari resistance trend line-nya atau tidak. Jika break, target berikutnya adalah ke 100. Nah, ini potensinya sebenarnya masih jauh lebih tinggi jika dia bertahan di 100 lebih dari 1 minggu ke depan. Nah, ini bisa tetap di hold ya. Jadi targetnya adalah ke 100, sekitar 4 poin aja, 4%. Dengan batas amannya signifikan pasang di sekitar 2% di sini ya. Dengan risk to reward ratio 2:1. Ini punya potensi yang sangat menarik ya. Ini adalah dari potensi reversal, melanjutkan tren, volume yang melakukan penguatan, dan juga stokastik yang masih berada di area reversalnya dan terus menguat ya, area golden cross-nya dan terus menguat. Ini sangat menarik, Dewi. Bisa diambil di Senin ya, sesuai area buy. Yang kedua nih ada IOTF ya, IOTF.
Ini potensinya sebenarnya lebih simpel lagi. Kalau kalian lihat sahamnya secara garis besar ya, sempat downtrend sangat signifikan, lalu dia per Februari sebenarnya sudah menguat, lalu melemah lagi, dan dari Maret, ya awal Maret ini sudah menguat, dan belum ada tanda-tanda pelemahan lebih lanjut. Nah, untuk saham yang seperti ini, dilihat dari trennya aja, ini udah jelas kalau ini adalah uptrend minor. Nah, saham-saham yang uptrend minor seperti ini, padahal dari tren besarnya sedang melakukan downtrend, ini punya potensi lanjutan untuk menguji ke lembah sebelumnya. Nah, lembah sebelumnya saya ambil yang lembah ini aja, lembah kedua, untuk membuat target yang lebih realistis. Nah, kalau kita zoom lagi, berarti target pertamanya adalah ke 124, dan target keduanya adalah di 145. Tapi kalau kalian melihat saya, biasanya saya ambil sampai ke setengah target kedua aja, yaitu di 135, di mana ini disesuaikan juga dengan angka psikologis. Nah, ini berarti akan melanjutkan penguatan tren minor ketika dia break dari MA5-nya di 117 dengan target ke 135. Untuk batas aman biasa pasang di 2% dengan risk to reward ratio sangat tinggi di 5,33. Stokastiknya sebenarnya sudah ada di area 65, sehingga ini udah bukan area oversold lagi, tapi di sini terjadi memunculkan potensi golden cross ya, dimana di sini ada tunjakan volume juga dari yang biasanya, sehingga ini mulai menarik untuk melakukan penguatan lagi. Mulai menarik untuk melakukan potensi penguatan lagi, dan ini bisa diambil dengan target sampai ke 135. Nah, saham yang ketiga sebenarnya opsional aja ya. Polanya mirip banget dengan IOTF. Nah, cuma saham ini sebenarnya bukan gorengan. Ya, cuma kalau kalian lihat ya, sesederhana aja, stokastiknya golden cross mirip seperti IOTF, punya potensi untuk melakukan penguatan. Karena stokastiknya, kalau kalian lihat, ini terjadi divergence ya. Nah, ini terjadi, kalau kalian lihat ya, stokastiknya ini terjadi divergence ya, dimana terjadi higher low, kalau kalian lihat. Padahal kalau kalian lihat dari harganya, pergerakan dari MA5-nya saja, ini sebenarnya lower low. Nah, saham yang seperti ini, kemungkinan besar dalam waktu dekat, ya kita tinggal tunggu tren pembalikannya, dia akan melakukan uptrend. Dimana menurut saya potensinya adalah ketika dia melakukan break dari MA5 di sini. Dimana stokastiknya juga menjadi golden cross, kemungkinan trennya akan naik. Ya, menurut saya sih sampai ke bukit sebelumnya di sini. Tapi untuk membuat angkanya masuk akal dalam 1 minggu, saya ambil ke bukit yang ini aja. Oke, berarti targetnya seperti biasa hingga ke setengah dari garis kedua ya, resistance kedua. Nah, karena ini sudah mau break resistance 1, berarti targetnya sampai ke 13 tick aja atau 65 poin ke angka 1675 dari 1610. Dengan batas aman pasang seperti biasa di 2% dengan risk to reward ratio 1,63. Nah, ini trennya sebenarnya cukup bagus ya. Jadi kalau dia masih naik, kalian bisa hold sampai ke bukit sebelumnya, dan jika ini masih naik juga, kalian bisa hold dengan target sampai ke 2100 dalam jangka menengah. Ya, ini mungkin udah bukan swing dalam 1 minggu lagi, tapi mungkin sekitar 2-3 minggu, target ini menjadi masuk akal. Oke, jadi itu adalah 3 rekomendasi yang saya rekomendasikan untuk minggu depan. Semuanya punya potensi menarik masing-masing. Silahkan lakukan analisa lebih lanjut dan beli yang menurut kalian paling menarik. Dan jangan lupa untuk join ke Telegram dari Saham Gorengan. Terima kasih.